Prediksi Manchester City vs Borussia Dortmund tanggal 15 September tahun 2022. Manchester City akan menjamu Borussia Dortmund pada matchday 2 Grup G Liga Champions 2022/2023. Pertandingan UEFA Champions League (UCL) di Etihad Stadium ini dijadwalkan kick-off Kamis tanggal 15 September tahun 2022, jam 2 waktu Indonesia Barat. Setelah mencetak 86 gol dalam 89 penampilan selama 2,5 musim membela Dortmund, Erling Haaland pindah ke City musim panas kemarin. Tak butuh waktu lama bagi striker Norwegia itu untuk beradaptasi. Musim ini, bersama City, dia sudah mencetak 12 gol dalam 8 laga di semua kompetisi. Dia bakal menjadi tumpuan utama City saat melawan mantan klubnya nanti. City dan Dortmund sama-sama mengawali langkah di grup ini dengan kemenangan meyakinkan. City menang 4-0 di kandang Sevilla, sedangkan Dortmund memukul FC Copenhagen 3-0 di Signal Iduna Park. Haaland menyerangkan 2 gol ke gawang Sevilla, sedangkan Phil Foden dan Ruben Dias masing-masing menyumbang 1 gol. Sementara itu, gol-gol Dortmund saat menekuk Copenhagen diciptakan oleh Kapten Marco Reus, Jude Bellingham, dan Rafael Guerreiro. City tak ada pertandingan di Premier League akhir pekan kemarin karena ditunda seiring wafatnya Ratu Elizabeth II. Di lain pihak, Dortmund menelan kekalahan pahit 0-3 dari tuan rumah RB Leipzig di pentas Bundesliga. Guardiola, skuad Manchester City tahu banyak soal Borussia Dortmund. Manajer Manchester City, Pep Guardiola mengungkapkan keyakinan tinggi bahwa anak-anak asuhnya tahu banyak dan siap mengalahkan Borussia Dortmund. Manchester City akan kembali memainkan pertandingan Liga Champions di matchday kedua menghadapi Borussia Dortmund di Etihad Stadium, Kamis tanggal 15 September tahun 2022 dini hari WIB nanti. Man City sendiri berhasil mengawali fase grup Liga Champions musim 2022/2023 dengan cukup baik, yakni menggilas Sevilla dengan skor 4-0 di Spanyol pekan kemarin. Hal serupa juga dilakukan Dortmund pada matchday pertama ketika mereka menjamu Copenhagen. Bermain di kandang sendiri, skuad asuhan Edin Terzic berhasil menang 3-0. Kedua tim sama-sama punya modal kemenangan di matchday pertama fase grup Liga Champions. Tapi hal tersebut tidak membuat Pep Guardiola getir. Pelatih asal Spanyol itu mengakui bahwa Borussia Dortmund tim yang kuat, tapi dia yakin para pemainnya tahu banyak soal calon lawannya itu. Para pemain saya tahu banyak tentang sepak bola. Mereka tahu secara mendalam kelebihan dan kekurangan lawan nanti. Mereka lebih tahu dari saya, kata Guardiola dalam konferensi pers dilansir dari laman resmi klub. Komentar mantan pelatih Barcelona itu memang cukup beralasan, apalagi melihat skuad Man City sekarang. Ilkay Gundogan, tak ada perubahan besar di Manchester City. Gelandang Manchester City, Ilkay Gundogan, mengklaim The Citizens tak mengalami perubahan besar usai ditinggalkan oleh 4 pemain top mereka. Benarkah, pada musim panas tahun ini, Manchester City memutuskan untuk melepas 4 pemain top mereka? Fernandinho dilepas usai menolak memperpanjang masa bakti dan memilih untuk melanjutkan kariernya di Brasil. Sementara Raheem Sterling dilepas oleh City ke Chelsea. Gabriel Jesus dan Oleksiy Zinchenko memutuskan untuk berenang dengan Mikel Arteta yang saat ini menjadi pelatih Arsenal. Meski demikian, Man City berhasil mendatangkan beberapa pemain berkualitas lainnya. Sebut saja Erling Haaland, Sergio Gomez, Manuel Akanji dan Julian Alvarez. Hebatnya semua pemain itu berhasil memberikan kontribusi besar bagi City di awal musim ini. Ilkay Gundogan sendiri menilai Man City masih sangat stabil meski ditinggalkan oleh 4 pemain top mereka. Gundogan mengklaim tak ada perubahan yang berarti di dalam ruang ganti timnya sejauh ini, salah satu alasannya karena City berhasil mendatangkan pemain baru yang mampu memberikan dampak luar biasa bagi skuad The Sky Blues. Sejujurnya, suasana di ruang ganti tak jauh berbeda, ujar Gundogan seperti dilansir dari laman resmi Man City. Kami kehilangan beberapa pemain bagus, tapi beberapa pemain bagus lainnya datang dan memberikan dampak positif bagi atmosfer di ruang ganti. Hal semacam ini menjadi sesuatu yang harus dihadapi oleh setiap tim di dunia, pungkasnya.
Pemain baru Manchester City Manuel Akanji ketahuan dukung Manchester United, benarkah? Terungkap bahwa bek baru The Citizens asal Swiss itu mengidolakan setan merah. Manuel Akanji sekarang ada di Manchester City, tetapi ia sebelumnya mengaku sebagai pendukung Manchester United saat masih kecil. Bek internasional Swiss itu menyelesaikan kepindahan pada tenggat transfer musim panas ke Etihad Stadium senilai 15 juta pound dari Borussia Dortmund. Meski ketahuan mengidolakan United, rival City, Akanji menegaskan bahwa dirinya akan loyal pada The Citizens sepenuhnya. Apa kata Akanji soal dukungannya pada Manchester United? Saya pernah mengatakan bahwa saya adalah penggemar Manchester United saat kecil, namun ketika Anda mencapai level tertentu sebagai pemain, Anda bukan lagi penggemar, karena Anda akan bermain melawan klub idola Anda dan Anda tidak mendukungnya seperti yang dulu Anda lakukan, ungkap pemain berusia 27 tahun itu kepada Blick. Saya kemudian juga ditanya apa target saya. Saya berkata bahwa saya pada akhirnya akan bermain untuk klub terbaik di dunia. Dari sini, disimpulkan bahwa saya menganggap Manchester United sebagai klub terbaik di dunia dan saya benar-benar ingin bermain untuk mereka suatu hari, yang tidak pernah saya katakan. Man City vs Dortmund, momen spesial Haaland. Haaland menemukan tempat favoritnya bermain pada saat Manchester City menghadapi mantan klubnya, Borussia Dortmund, di Liga Champions di Stadion Etihad, Kamis tanggal 15 September tahun 2022, dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga ini juga menjadi momentum spesial bagi Haaland untuk terus membuat hat-trick di laga kandang secara beruntun. Stadion Etihad sudah menjadi saksi ketajaman Erling Haaland dalam membobol dua lawan sebelumnya yang dihadapi City. Bedanya, dua laga sebelumnya digelar di Liga Premier tapi kali ini adalah laga Liga Champions. Haaland mencetak dua kali hat-trick saat Man City menang 4-2 atas Crystal Palace, dan The Citizens unggul 6-0 atas Nottingham Forest. Pemain asal Norwegia itu sudah mencetak dua gol Liga Champions di kandang Sevilla pada matchday 1 lalu. Dia memiliki pemahaman yang luar biasa tentang di mana gawangnya berada, kata manajer Man City, Pep Guardiola. Sebelumnya, dalam pertandingan yang digelar di Etihad, Man City tidak pernah kalah dari Dortmund. Mereka bermain imbang 1-1 pada musim 2012-2013 dan menang 2-1 pada musim 2020-2021. Pemain berusia 22 tahun ini mengakui memenangkan trofi adalah salah satu target utamanya karena dia hanya meraih satu piala Jerman selama waktunya bermain di Dortmund. Haaland di Man City pada awal musim ini sudah membuatnya mencetak 12 gol dalam 7 pertandingan pertamanya termasuk 2 gol pada pertandingan pembuka Liga Champions di Sheffield pekan lalu. Beberapa orang percaya Haaland akan menjadi pemain top di planet ini.